Halo Sobat KBR, selamat datang di KBR, Kovalen Berbincang. Gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Apakah semuanya berjalan lancar? Semoga apapun yang lagi dilakukan dan diusahakan diberikan kelancaran ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Ardil Yelituhayu, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS Angkatan 2020. Kali ini kita akan membahas seputar Lika-Liku Meraup Pendidikan di Negeri Orang bersama Mbak Ning Asti. Mbak Ning Asti merupakan alumni dari Pendidikan Kimia FKIP UNS Angkatan 2014. Beliau juga mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Taiwan loh. Nah mungkin nggak perlu lama-lama lagi ya. Langsung aja nih. Halo Mbak Asti. Halo Dela. Halo Mbak, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat banget Mbak kayaknya. Iya dong. Dela apa kabar? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mbak, kesibukannya Mbak Asti akhir-akhir ini apa ya Mbak? Untuk kesibukan akhir-akhir ini kebetulan alhamdulillah disibukkan dengan persiapan untuk pulang ke Indonesia. Nah ini kan masih di Taiwan. Saat ini masih di Taiwan. Terus akhir-akhir ini memang persiapan untuk pulang ke Indonesia. Sibuk di situ aja sih. Wah udah berapa lama Mbak kalau boleh tahu nggak pulang ke Indonesia nih? 2 tahun. Terakhir pulang ke Indonesia itu Februari 2000 berapa? Udah 2 tahun. 2020. Februari 2020. Berarti waktu corona awal-awal itu ya Mbak? Iya, waktu corona baru mau masuk Indonesia itu terakhir pulang. Udah lama juga ya Mbak, 2 tahun gitu. Pasti udah kangen banget nih sama Indo. Wah, banget, terutama tuh seblak. Wah, jangan-jangan waktu zaman di UNS dulu sukanya jajan seblak ya Mbak? Iya, seblak yang belakang gerbang kampus tuh, Barakuda tuh, jagoan itu seblaknya. Wah, ini cocok nih, abis pulang nanti nyeblak lagi. Mantap, harus itu Mas. Berarti bentar lagi pulang ke Indonesia, tenang banget ya Mbak, akhirnya setelah 2 tahun akhirnya bisa balik lagi gitu ke Indonesia. Nah di sini aku mungkin juga mau ucapin makasih banyak buat Mbak Asti udah mau sharing-sharing di sini gitu, udah mau diganggu juga gitu. Karena di sini kita bahas mengenai ininya tentang perkuliahan di luar negeri gitu ya Mbak. Untuk yang pertama, aku izin tanya Mbak Asti kan dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri yaitu di Taiwan. Nah untuk persiapan yang Mbak Asti lakukan hingga akhirnya tuh bisa kuliah di Taiwan ini apa aja ya Mbak? Oke. Terkait persiapan, kalau untuk persiapan baik pendaftaran beasiswa ataupun pendaftaran kuliah ke luar negeri, bukan hanya di Taiwan ya, itu hampir sama sih. Jadi di beberapa negara persiapannya pun sama. Dari yang mempersiapkan dokumen persyaratan untuk mendaftar kampus maupun dokumen persyaratan untuk mendaftar beasiswa. Itu dari kurikulum vitae otomatis, selalu ada yang namanya letter of recommendation, itu surat rekomendasi dari dosen yang kita kenal. Kalau dulu saya minta ke Bu Endang. Bu Endang masih mengajar kan ya? Bu Endang masih Mbak. Oke, dulu saya minta ke Bu Endang, terus ada juga ke dosen dari fakultas lain juga saya ada minta juga. Itu jadi untuk persiapannya itu terkait persiapan dokumen sih. Dan rata-rata persiapan dokumen buat mendaftar kampus atau beasiswa ke luar negeri bukan hanya di Taiwan itu sama. Dari CV, letter of recommendation, lalu ada rekomendasi profesor dari kampus yang akan dituju, lalu yang pasti daftar secara online-nya itu yang di website masing-masing kampus yang sebagai sasaran gitu. Kalau untuk wawancara gitu, apakah ada Mbak? Wawancara kebetulan waktu itu juga ada sih. Jadi saya kan daftar di Taiwan pun tidak hanya satu kampus. Saya daftar di Taiwan tuh ada beberapa kampus dan alhamdulillah juga diterima di beberapa kampus juga. Nah kebetulan untuk terkait wawancara waktu itu tuh ada dari pihak namanya universitasnya itu National Central University, itu dari pihak NCU, National Central University itu datang ke kampus-kampus di Indonesia untuk melaksanakan wawancara itu tadi gitu. Nah di NCU saya juga diterima waktu itu. Jadi diterima di beberapa kampus karena daftar ke beberapa kampus juga. Dan terkait wawancara juga
juga tidak setiap kampus, tidak setiap universitas itu mengadakan wawancara untuk proses seleksi. Jadi tinggal pintar-pintarnya aja pilih universitas sasarannya itu. Wah, jadi gitu ya Mbak. Tadi kalau nggak salah ada CV, terus ada surat rekomendasi dari dosen gitu ya Mbak, kurang lebih. Kemudian dari Mbak Asti sendiri itu gimana ya Mbak caranya buat negara mana yang akan dituju gitu Mbak? Oke, terkait cara untuk menentukan negara mana yang akan dituju, itu yang jelas satu, kembali lagi ke kemampuan diri masing-masing. Lalu dua, kembali ke strategi yang akan diambil gitu. Jadi ada 2 poin kan. Nah, dulu sebenarnya saya tuh ada pilih ke Europe atau ke Jepang dan yang lainnya itu ke Taiwan. Nah, karena saya ngaca ke diri sendiri, padahal basic Englishku juga nggak bagus-bagus banget. Orang IEP, masih ada IEP kan di UNS? Iya Mbak, masih. Nah, IEP ku tuh D loh. IEP ku tuh D, make up jadi C. Nah, terus nggak pede sama bahasa Inggris. Jadi ya udahlah, coba yang paling terdekat dulu. Maksudnya tuh masih dalam lingkup Asia gitu. Jadi setelah itu akhirnya memutuskan untuk ya udah ke Taiwan dulu aja. Dan di sisi lain juga di Taiwan proses penerimaannya tuh sama proses pendaftarannya itu nggak seribet di Jepang ataupun Europe. Itu akhirnya mengkerucut masuklah ke Taiwan gitu. Oke Mbak, makasih. Untuk yang selanjutnya Mbak, kalau beasiswa itu kalau nggak salah kan banyak ya Mbak. Itu yang Mbak Hening Asti tahu apa aja ya Mbak? Terus persyaratan dari beasiswa itu apa ya gitu Mbak? Oke, beasiswa memang ada banyak macamnya. Tapi pada dasarnya beasiswa itu dibagi dalam 3 kategori pada dasarnya. Yang pertama itu adalah beasiswa government, yang mana asal beasiswanya itu dari pemerintah, baik dari pemerintah negara kita ataupun dari pemerintah negara tujuan kita akan sekolah. Satu, government. Kedua, beasiswa yang asalnya dari universitas tempat kita akan belajar. Jadi beasiswanya dari universitas. Lalu yang ketiga, beasiswa dari company atau perusahaan atau yayasan kayak gitu. Jadi walaupun macam-macam beasiswa itu ada banyak, tapi pada dasarnya dikategorikan dalam 3 itu. Ada satu lagi, yang keempat, beasiswa ADB. Dela tahu nggak beasiswa ADB? Masih kurang tahu nih Mbak, apa itu? Nah, beasiswa ADB itu adalah beasiswa ayah dan bunda. Oh. Panjang masa ayah dan bunda. Oke, balik lagi ya ke topik ya. Terkait beasiswa apa yang saya dapat di sini, kebetulan pada saat dulu saya datang ke sini, daftar ke Taiwan ini, saya memang ada daftar ke beasiswa pemerintah, cuman nggak lolos. Jadi akhirnya saya pilih ke beasiswa yang dari kampus, dari universitasnya itu. Jadi beasiswa saya dari universitas. Wah, mantap banget Mbak. Kalau biar kita itu dapat info beasiswa gitu, biasanya kemana aja gitu Mbak, yang ada info-info beasiswa gitu? Sebenarnya untuk saat ini, apalagi udah di eranya digital kayak gini kan, untuk terkait informasi beasiswa itu udah sangat banyak banget, baik dari Instagram ataupun ketika kita klik di browser Google Chrome, misalkan mau beasiswa ke Belanda, beasiswa ke Europe, itu banyak infonya sih. Jadi gampang untuk mendapatkan informasi terkait beasiswa itu sih. Sejauh ini gampang kok. Yang penting niat aja pengen cari tahu tuh. Yang penting rajin gitu ya Mbak, buat nyari info. Betul. Oke Mbak, kalau untuk persyaratannya tadi Mbak? Persyaratan pendaftaran beasiswa. Iya Mbak, dari yang disebutkan tadi. Oke, untuk persyaratan balik lagi ke kategorinya, baik itu untuk persyaratan di beasiswa government atau beasiswa asal dari kampus ataupun beasiswa asal dari company, itu balik lagi ke kategorinya. Jadi masing-masing ada sedikit perbedaannya. Cuman rata-rata kalau di sini persyaratannya, kalau misalkan saya kan dapat beasiswa dari kampus. Sejauh ini persyaratan untuk dapat beasiswa kampus itu adalah yang jelas satu, memenuhi pada saat persyaratan administrasi masuk ke kampus dan diterima di kampusnya, lalu diterima oleh profesornya, sudah punya advisor. Dan di sisi lain, selama masa proses belajar
itu nilai rata-rata dalam transkrip itu tidak boleh di bawah 80. Itu nilai rata-ratanya nggak boleh di bawah 80 untuk selalu dapat beasiswa kampus itu. Jadi kalau beasiswa kampus sistemnya itu adalah kayak diperpanjang setiap tahunnya gitu loh. Bisa jadi kalau misalkan tahun pertama memang dapat. Tahun pertama kan baru pada saat kita masuk kan kita belum punya nilai rata-rata kan, orang belum belajar kan. Nah Iya, itu Mbak. tahun pertama dapat, tapi nanti ketika masuk ke tahun kedua bisa aja nggak dapat karena nilai rata-ratanya nggak sampai 80. Itu untuk beasiswa kampus rata-rata kayak gitu sistemnya. Lalu untuk persyaratan administrasi ya kalau misalkan persyaratan administrasi sama sih sejauh ini, CV, letter of recommendation, letter of acceptance, letter of recommendation yang tadi udah tak sampaikan kayak rekomendasi dari dosen. Lalu letter of acceptance itu adalah surat penerimaan dari kampus. Wah, baik Mbak. Mungkin dari aku izin tanya juga Mbak, untuk yang surat rekomendasi dari dosen itu, untuk isi suratnya itu sebenarnya seperti apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Apakah harus nanti dicantumkan keaktifan di perkuliahan atau bagaimana gitu Mbak? Letter of recommendation itu rata-rata isinya adalah bahwa misalkan saya kemarin kan minta ke Bu Endang. Nah, Bu Endang itu intinya dalam surat itu Bu Endang menyatakan kalau Bu Endang ini memang mengenal saya. Nama saya Niasti Rahayu. Lalu saya kuliah di bawah bimbingan beliau. Terus Bu Endang ini merekomendasikan saya untuk bisa kuliah di Universitas A gitu misalnya. Dikarenakan saya seperti ini kayak gitu loh. Jadi yang memberikan letter of recommendation adalah semacam ya dosen yang memang sudah mengenal kita gitu loh. Misalkan kamu adalah excellent student atau kamu sudah pernah mengikuti international conference di sini atau kamu sudah punya paper publikasi ini kayak gitu. Jadi isinya letter of recommendation kayak gitu. Untuk menunjang, untuk meyakinkan pihak universitas menerima kita gitu. Oh, jadi gitu ya Mbak. Ini aku jadi lebih tahu juga Mbak. Kemudian Mbak, yang selanjutnya aku izin mau tanya Mbak. Sampai akhirnya dari Mbak Asti itu bisa kuliah di luar negeri, yaitu di Taiwan. Ini kan pasti awalnya ada keinginan gitu ya Mbak. Nah, kalau boleh tahu itu apa ya Mbak yang mendasari Mbak Asti untuk memutuskan kuliah di luar negeri gitu Mbak? Yang jelas pengen ini sih, open mind dan memang pengen sesuatu yang beda gitu loh, pengen keluar, pengen sesuatu yang beda. Sebelum ke Taiwan kan saya udah ke Jepang juga dulu, terus pengen coba-coba karena jiwa coba-coba dan jiwa petualangnya lumayan gede sih. Wah, aku kayaknya belum terlalu paham itu Mbak sama kegiatannya itu. Kalau boleh tahu ngapain aja ya Mbak yang di Jepang tadi? Kalau di Jepang, awal mula yang di Jepang itu kan aku dapat UNS Global Challenge kan. Kalian bisa cari tahu di Instagramnya International Office atau bisa datang ke office International Office di library. Kalau masih di library lantai 4 itu sih. Itu kegiatan kebetulan dari mereka kan dari International Office itu memberikan pendanaan kepada mahasiswa UNS yang ingin keluar negeri dalam kegiatan yang positif, entah international conference atau perlombaan atau visiting lab atau internship kayak gitu. Dari UNS akan diberikan pendanaan itu dengan seleksi tentunya ya. Nah, kebetulan kemarin yang tak daftarin ya udahlah international conference aja gitu. Punya penelitian ini, daftarin aja ke conference kayak gitu. Diterima di conference-nya, terus setelah itu tak daftarkan ke UNS Global Challenge, lolos. Jadi di Jepang yaitu conference pada umumnya, international conference, semacam memaparkan presentasi penelitian yang sudah dilaksanakan kayak gitu aja. Wah, itu keren banget loh Mbak. Enggak. Jadi insecure. Enggak, biasa aja. Berarti tadi yang mendasari buat kuliah di luar negeri salah satunya karena pengen menjelajah gitu ya Mbak? Ya, jiwa petualangnya tuh masih tinggi ya. Mumpung masih muda gitu ya Mbak? Banyak banget yang bisa didapat soalnya, beda kan dengan di Indonesia, dari mindset, dari culture kayak gitu tuh banyak banget yang beda. Jadi bisa memilah-milah gitu. Kalau untuk bahasanya sendiri itu apa ya Mbak untuk bahasa pengantar kuliahnya?
Oke, untuk kemarin kan di Taiwan ya. Ini sedikit informasi juga buat kalian, buat teman-teman yang memang mau daftar ke Taiwan. Lebih baik ketika mendaftar itu langsung mencari yang jurusannya, departemennya itu internasional. Karena kalau misalkan pada saat mendaftar kok yang dipilih adalah bukan departemen internasional, nanti bahasa pengantarnya ada salah satu mata kuliah yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Mandarin. Itu kalau departemennya non internasional. Tapi kalau departemennya internasional, jurusan internasional, pasti bahasa pengantarnya semua in English. Nah, kalau di kasusku kemarin karena memang departemenku tuh nggak fully English, jadi ada 1-2 mata kuliah yang bahasa Mandarin gitu. Wah, mantep banget tuh Mbak. Berarti nggak full Mandarin gitu ya Mbak? Ada Inggrisnya. Iya. Oke Mbak. Mungkin selanjutnya Mbak, aku izin tanya juga Mbak. Kalau untuk perjalanannya dari Mbak Asti hingga akhirnya bisa kuliah di Taiwan tuh gimana ya Mbak? Mungkin dari awal banget gitu Mbak, waktu masih di UNS itu gimana gitu? Dari segi belajarnya atau persiapan yang pribadi Mbak Asti dulu gitu Mbak? Perjalanannya lumayan panjang ya. Jujur aja sih, dan ini juga bisa buat teman-teman referensi juga. Jadi untuk teman-teman yang memang berburu beasiswa, aku yakin setiap anak punya pengalaman masing-masing dan punya perjalanan masing-masing ya. Dan rata-rata persiapan kita tuh butuh yang paling nggak tuh 1 semester, 6 bulan. Kita rata-rata paling nggak tuh butuhnya 6 bulan perjalanan dari awal bener-bener cari infonya. Yang paling awal itu kan, awal mula dulu aku tuh ikut seminar. 2018 atau 2017 gitu. 18 kalau nggak salah. Ikut seminar. Nah, itu yang mengisi dosen UNS juga. Beliau dosen teknik mesin. Beliau ngajar di teknik mesin. Beliau itu penerima lebih dari 30 beasiswa luar negeri. Dan beliau juga background-nya sangat suka untuk memotivasi mahasiswanya untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Dan berawal dari situ sampai seterusnya ikut programnya dari mereka, kan namanya rumah beasiswa kan. Namanya rumah beasiswa, ikut programnya rumah beasiswa, dan pada akhirnya malah jadi mentornya di rumah beasiswa untuk mengajak teman-teman yang memang pengen dapat beasiswa ke luar negeri. Dan setelah itu akhirnya 2018 kan saya lulus karena aku kan angkatan 2014 kan. Terus ya udah dapat beasiswa karena udah tahu triknya, udah tahu cara daftarnya, udah tahu alurnya. Jadi berangkatlah. Lumayan berarti persiapan dari 2018, berangkat 2019. 1 tahun. Berarti iya ya Mbak, langsung Masya Allah banget. Oke Mbak, mungkin tadi untuk perjalanan dari Mbak Asti gitu ya teman-teman, mungkin bisa mulai dipersiapin buat cari-cari info gitu-gitu. Nah, sebelumnya mau tanya juga Mbak, tadi kan ada beberapa kelas yang bahasa Mandarin ya Mbak, itu untuk persiapan bahasanya apakah mandiri atau ada kelas bahasanya terlebih dahulu Mbak? Nah, kalau di kasusku itu nggak ada persiapan bahasa. Kalau di kasusku benar-benar yang langsung masuk karena kredit, namanya apa ya, SKS ya, kalau di Indonesia itu SKS. SKS-nya itu mengharuskan mengambil mata kuliah itu, yang mana mata kuliah itu memang dalam bahasa Mandarin. Ya mau gimana lagi, akhirnya kita ambil. Tapi sebelum masuk ke kelas, strateginya adalah sebelum masuk ke kelas saya bilang ke teachernya, saya nggak bisa bahasa Mandarin yang benar-benar paham banget, nggak bisa. Saya cuma bisa mengerti bahasa Inggris kayak gitu. Terus bilang, apakah memungkinkan kalau misalkan saya tetap bisa masuk ke dalam kelas ini, apakah memungkinkan atau enggak. Kalau teachernya bilang oke, itu artinya teachernya nanti bisa ngajarin in English yang sampai pada akhirnya biar aku bisa mengerti gitu. Kalau ada kelas bahasa sebelumnya nggak ada. Di kasusku aku nggak dapat kelas bahasa.
Jadi mandiri banget ya Mbak? Maksudnya benar-benar belajar autodidak gitu? Iya. Kalau di kelasnya Mbak Asti sendiri itu yang orang asing hanya Mbak Asti atau ada yang lain lagi Mbak? Nah, itu tadi karena kan saya masuk ke departemen yang non-internasional. Departemenku tuh nggak internasional. Jadi angkatanku, aku jurusan ini kan Organic and Polymeric Material Engineering. Nah, di angkatanku yang anak internasional cuma aku. Jadi dalam satu kelas anak internasional cuma aku gitu. Oh, Tapi berarti sisi lain sistemnya sini pun nggak kayak di Indonesia. Sistem pendidikan di Taiwan tuh beda banget kayak di Indonesia, beda banget. Di sisi lain aku juga ngikutin kelas-kelas internasional bareng sama anak internasional yang lain gitu. Jadi ada yang dalam satu posisi dalam kelas cuma aku sebagai anak internasional, tapi di sisi lain juga aku ada suatu kelas yang isinya anak internasional. Oh, jadi gitu ya Mbak. Oke Mbak, kalau untuk suka duka dari Mbak Asti sendiri selama kuliah di luar negeri ini gimana ya Mbak? Mungkin Yang ada jelas ini kangennya konsekuensi. itu loh, kangen sama seblak, kangen sama mendoan, aduh, kangen sama cilok, bakso. Nggak bisa makan daging aku tuh di sini, aduh. Di sana tuh apa aja Mbak? Adanya daging gitu-gitu Mbak? Sini makanannya ya masih acceptable buat lidah orang-orang Indonesia sih, cuman rasanya tuh kurang mantep gitu loh. Ya kebiasa di Indo bumbunya banyak kan ya gitu. Dukanya suka kangen sama makanan-makanan Indonesia. Walaupun di sini ada warung Indonesia, ada restoran Indonesia juga ada. Dukanya itu sih tetap, aduh, seblak tuh sama sekali belum bisa menemukan namanya seblak di Taiwan tuh nggak ada. Bikin sendiri Mbak? Kencur aja, mau nyari kencur aja tuh kelilingnya, aduh, susah banget, nggak ada kencur di Taiwan. Oh alah, padahal di Indo tuh gampang banget ya Mbak, di warung-warung ada gitu. Iya, seblak kan pakai kencur kan, itu dukanya. Iya, wajib pakai kencur. Di sisi lain homesick juga. Ya ampun, homesicknya tuh luar biasa karena sampai hitungan tahun nggak pulang kan. Biasanya waktu di Solo kan paling lama tuh 2 bulan. Paling lama 2 bulan terus pulang rumah. Nah ini, mau tiap bulan pulang rumah, gila aja. Dulu di Solo berarti udah ngekos juga ya Mbak? Kalau boleh Iya. tahu asalnya dari mana Mbak? Aku asli Banyumas. Dela tahu Banyumas? Mbak, aku Banyumas loh. Oh my god, kita bisa ngomong apa coy? Banyumas saya kan di Di itu Mbak, aku dekat Unsud. Oh, Kalau Mbak walah. Asti, Aduh, ke Meranjen. oh ke Meranjen. Agak ini ya Mbak, agak jauh sih. Jauh-jauh. Aku bawah, kamu atas. Pantesan tadi ada mendoan-mendoan gitu. Nah, yo, Ternyata salam dong. Salam kangen buat mendoan. Aku segera datang Januari. ayo Mbak ditunggu. Oke. Masya Allah. Ternyata semoga kapan-kapan bisa ini ya Mbak, bisa ketemu gitu. Amin. Itu terus ada duka juga yang lain, Del. Ini duka yang lain adalah di sini tuh karena sistem pendidikan yang sangat beda, profesornya juga beda banget, Del. Waktu dulu aku pernah yang stres banget gara-gara yaitu hawa pendidikan di Taiwan tuh beda jauh sama di Indonesia. Profesornya tuh yang kayak kasih kerjaan tuh menumpuk kayak nggak selesai gitu loh. Misal selesai A, dikasihlah tugas B baru mau selesai, dikasihlah tugas C, kayak gitu terus. Triknya luar biasa. Tapi di sisi lain ada juga profesor yang baik sih. Dukanya itu juga tuh. Kalau dibandingkan sama yang S1 dulu, itu kalau menurut Mbak Asti jauh beda gitu ya Mbak kalau dari segi tugas? Wah, beda banget. Semua sistem pendidikan sini sama Indonesia pun kita nggak bisa yang bandingkan karena ya itu beda gitu. Wah, berarti ini banget ya tugasnya. Soalnya aku yang di sini baru semester 3 aja udah kayak aduh ini gimana gitu. Kalau buat dukanya ada lagi Mbak mungkin, atau sukanya nih? Dukanya itu sih ya, kalau sukanya banyak, sukanya dapat duit. Wah, Sukanya dapat duit, selain dari beasiswa juga kita kan bisa dapat part time work kan, atau kerja part time.
Nah, kerja part-time itu juga lumayan banget tuh gajinya. Karena kursnya currency Taiwan sama Indonesia kan beda jauh kan. Ya nggak jauh sih, 500 lah. Berkatakan 520 rupiah. Tapi tuh udah lumayan banget. Jadi sukanya tuh banyak duitnya itu. Wah, Masya Allah. Sama suka jalan-jalan nggak Mbak kalau di Taiwan? Ya, bener banget. Sini pun sangat ramah untuk para pejalan kaki. Walaupun aku kan tinggal di ibu kota. Ibu kotanya Taiwan tuh Taipei. Nah, di Taipei juga walaupun ibu kota tapi sangat ramah untuk para pejalan kaki, sangat nyaman, banyak banget tamannya, banyak tempat rekreasi, mau ke pantai bisa, mau ke gunung juga ada gitu. Jadi untuk rilis stresnya ada tempat. Wah, Tamannya udah. tuh banyak banget di sini. Oh, taman kota gitu ya Mbak? Taman kota yang bisa gelar tir di tengah gitu, terus bisa tiduran kayak gitu tuh banyak banget, bersih juga. Sambil buat belajar gitu ya Mbak? Mm-mm. Berarti udah ada kayak paket habis kuliah bisa langsung jalan-jalan gitu ya Mbak buat healing-healing. Iya, gitu. Oke Mbak, mungkin yang selanjutnya Mbak, gimana sih caranya Mbak Asti biar tetap tetap bisa memperoleh prestasi ketika ada di universitas luar negeri Mbak, yang mungkin tadi agak lebih berat gitu ya Mbak dari yang di Indonesia. Yang jelas yaitu satu, benar-benar yang menyeimbangkan antara berusaha menyeimbangkan diri antara kesetresannya itu tadi dan kehappiannya. Jadi kalau memang kalau misalkan aku kemarin tuh misal emang udah lagi yang berat banget, lagi masa-masa stres berat banget, paling satu telepon temen, telepon keluarga, disambi jalan-jalan di taman, itu sepedaan di taman, terus olahraga, lari kayak gitu. Kalau buat aku gitu sih. Jadi biar seimbang, biar nggak fully stressful gitu. Wah, iya ya Mbak, bener banget Mbak. Kalau untuk perkuliahannya sendiri itu apakah harus yang jadi mahasiswa yang ambis banget atau sebenarnya nggak usah terlalu ambis atau gimana itu Mbak? Oke, terkait itu kebetulan kemarin karena kan aku dapat beasiswa dari kampus. Nah, beasiswa dari kampus yang mensyaratkan nilai minimal itu 80. Nah, untuk mendapatkan nilai minimal 80 kan berarti kita harus belajar yang memang belajar dalam kelas gitu kan. Selama 2 semester awal atau 1 tahun pertama itu memang aku berusaha belajar semaksimalku, sebisaku itu sih, semaksimalku untuk dapat minimal nilai 80. Jadi terkait ambis banget, kalau tak lihat justru malah anak-anak lokal Taiwan tuh mereka lebih ambis dari aku loh. Tak lihat mereka cara belajar mereka tuh benar-benar yang lebih ambis dari aku lebih santai gitu. Jadi tergantung masing-masing ke diri masing-masing sih ya. Seenggaknya tuh ya kemarin kalau aku gimana caranya biar nilaiku tetap bisa di atas rata-rata, biar tetap dapat beasiswa. Tuntutanku kemarin seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Berarti paling enggak tuh harus bisa mertahanin nilai yang minimal itu ya Mbak. Oke Mbak ya. Kalau untuk pengalamannya sendiri Mbak, mungkin ada pengalaman yang nggak terlupakan gitu selama kuliah di luar negeri kemarin? Ada sih, mau yang senang apa yang sedih. Senang dan sedih boleh tuh Mbak. Aduh, kalau tak ceritakan yang sedih, takutnya nanti yang pengen kuliah ke luar negeri jadi minatnya turun gitu loh. Karena kan masing-masing punya jalannya masing-masing kan, punya tracknya masing-masing. Kalau sedih dulu ya, nanti baru seneng ya. Boleh Mbak. Kalau yang sedih itu pengalaman sedihku ketika ya ini pas kuliah semester, terutama semester 4 sih. Semester akhir kan, waktu ngerjain tesis. Nah, waktu ngerjain tesis di sisi lain kan profku memang dia strict banget, perfeksionis gitu loh. Perfeksionis dan dia juga mintanya targetnya tinggi, tapi di sisi lain salaryku dari lab, gajiku dari lab kecil dan deadline timeline-nya tuh sempit. Itu yang pengalaman sedihku tuh di situ karena profku yang strict banget. Dulu yang pernah stres banget sampai aku harus operasi kan. Sedih, pengalaman sedihku itu sampai over kayak yang stres banget itu, akhirnya jatuh nggak kuat kan badanku karena menanggung stresnya itu. Aku operasi di Taiwan ya, dan kelar operasi pun masih ada lagi stresnya itu.
Makanya waktu itu benar-benar yang ayo coba sekuat tenaga biar bisa keluar, biar bisa lulus secepat mungkin dari lab beliau gitu, dari tempat aku belajar. Karena kan semester 4 udah nggak ada kelas kan, cuma ada penelitian doang semester 4. Terus itu karena jujur sih Dela boleh sharing bentar terkait duka juga di Taiwan itu. Iya. Mindset anak-anak Taiwan, anak-anak lokal Taiwan yang pada dasarnya mereka memang juga banyak yang ateis juga, tidak memiliki agama. Di sini tuh terkait bunuh diri tuh udah banyak banget dan suatu hal yang biasa dalam dunia pendidikan. Seorang mahasiswa ada bunuh diri itu adalah terkadang ada yang memikirkan itu tuh udah biasa. Di Taiwan tuh udah tiap tahun pasti ada gitu loh. Kalau di Indonesia kan enggak kan? Iya Mbak, masih agak tabu gitu. Iya, kalau di Taiwan tuh adalah hal yang biasa, ada mahasiswa bunuh diri di dunia pendidikan, mahasiswa bunuh diri kayak gitu tuh udah biasa di sini tuh. Jadi pressure tekanannya tuh emang di sini lumayan gede sih, apalagi untuk mereka yang memang tidak memiliki basic agama gitu. Aku beruntung banget aku datang ke sini dan aku dilahirkan sebagai muslim, aku punya pegangan. Kalau enggak ya mungkin aku bisa kayak mereka, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Karena mereka yang jelas memang nggak punya agama sih buat mereka yang bunuh diri. Ngerinya tuh di situ, dukanya di situ, pengalaman sedihnya juga di situ. Harus bisa ini ya Mbak, nguat-nguatin diri sendiri gitu, harus bisa bertahan. Iya, benar-benar itu. Terus pengalaman senengnya, alhamdulillah luar biasa ya Allah, senang banget. Aku sampai ngomong puji Tuhan juga. Nah, Gimana itu Mbak? pengalaman senangnya, aku sendiri nggak nyangka sama diriku gitu loh. Perasaan aku IEP aja, aku nilainya IEP UNS saja deh, make up jadi C, kan nggak ada spesialnya sama sekali gitu loh. Malah setelah aku di sini belajar di sini, dari kan angkatanku tuh ada 60 mahasiswa, ada 60 anak. Yang kemarin aku lulus, aku jadi dapat ini peringkat 2 malahan. Wah, Masya Allah, keren banget. Itu hampir nggak bisa percaya aja sih. Aku aja nggak percaya loh Dela loh. Aku nggak percaya itu pengalaman Iya Mbak, senangku ya itu. Allah, keren banget. Amazing banget sih, dan di sisi lain ternyata aku juga bisa melewati semuanya itu sih. Lebih ke senangku, alhamdulillahku, Masya Allah, semua karena Allah lah ya yang jelas, yang udah ngatur alur cerita hidupku di sini ataupun di Indonesia yang udah tak lewati sebegitu luar biasanya. Senangku karena aku bisa melewati semua tantangan itu sih, pressure yang sebegitu tingginya itu yang luar biasa. Senangku di situ, malah aku nggak nyangka aku bisa melewatinya. Punya banyak teman yang benar-benar bisa membantu, menolong dan kasih support gitu. Masya Allah, berarti dibalik tadi nyampe operasi gitu ya Mbak, dan di sana nggak sama orang tua gitu. Alhamdulillah paling nggak tuh jadi terbayarkan gitu ya Mbak, perjuangannya. Betul banget. Iya Mbak, mungkin ini yang terakhir nih Mbak, mungkin ada pesan nggak sih Mbak dari Mbak Asti buat teman-teman mahasiswa semua gitu? Mungkin ini sih ya, aku ada titipan pesan, karena kan awal mula aku bisa dapat beasiswa dan bisa diterima di beberapa kampus tuh ikut seminar dari rumah beasiswa. Nanti bisa tak share ke kamu. Nah, aku benar-benar ini sih, kalau buat teman-teman yang memang pengen dan niat untuk daftar beasiswa ataupun belajar ke luar negeri, 1, kuatkan niat. 2, cari tahu terkait informasi sebanyak mungkin, cari tahu informasinya sebanyak mungkin, lalu difokuskan, dikerucutkan tujuannya mau kemana. Lalu ketiga, yaitu deket-deketin sama dosen-dosen yang saat ini tempat belajar di S1, perhatikan itu. Terus ini ada event dari rumah beasiswa, nanti aku share ke kamu ya, biar nanti kali aja teman-teman pendidikan kimia ada yang mau ikut. Itu loh, ternyata itu adalah awal mula aku bisa sampai sini adalah dari seminar itu gitu. Itu aja sih, semangat, daftar itu kuncinya. Siap Mbak. Wah nih, tadi boleh dicatat ya teman-teman, pesan dari Mbak Asti tadi. Kalau dari aku tangkap tadi yaitu kuatkan niat kita, terus rajin-rajin cari info, kemudian di fokusnya itu dikerucutkan gitu, tujuannya mau kemana, juga ikut eventnya dari rumah beasiswa tadi ya Mbak? Iya. Iya itu. Nah, Masya Allah banget ya teman-teman, tadi kita udah mendengarkan sharing dari Mbak Asti yang berisi banget gitu ya. Tadi dari awal baik tentang persiapan yang dilakukan, terus kemudian perjalanan beliau, suka dukanya, dan juga banyak pengalaman beliau ketika kuliah di luar negeri, khususnya di Taiwan. Terima kasih kepada Mbak Asti yang sudah berkenan buat sharing ilmunya, pengalamannya gitu.
Dan ini kayaknya positive vibes-nya nular gitu Mbak. Semangat banget kayaknya. Ayo Dela, pokoknya siapapun, dan ini pesanku benar-benar dan janjiku sih Del, janjiku sendiri ke diriku sendiri, siapapun yang memang pengen belajar ke luar negeri, dapat beasiswa ke luar negeri, dan memang benar-benar niat, benar-benar mau, pasti aku tarik sih, aku bimbing. Mau dia dari nol sama sekali nggak tahu apa-apa, pasti aku bimbing satu persatu sampai dia dapat. Dan kan ada adik tingkat 2015 namanya Finley, dia juga kesini. Itu memang benar-benar tak tarik juga. Dia pengen dapat beasiswa ke luar negeri. Ya udah, ayo Fin kesini, tak tarik dan tak bimbing satu persatu apa-apa aja yang harus dilakukan itu. Karena memang stepnya tuh lumayan panjang, persiapannya lumayan panjang juga, nggak singkat. Kalau misalkan memang ada yang mau datang ke sini, boleh nanti hubungi aku, DM aku Instagramku _Ara, Mbak aku pengen dapat beasiswa ke luar negeri, tolong dong kayak gitu, boleh. Tapi benar-benar mau, nanti benar-benar tak bimbing sampai dapat juga, seusahaku sebisaku gitu. Masya Allah, ini benar-benar ditawarin langsung sama Mbak Asti. Buat teman-teman boleh banget nih nanti kalau punya niat yang kuat buat kuliah di luar negeri, boleh banget ya Mbak langsung DM Mbak Asti ya. Boleh. Masya Allah. Mungkin udah ya teman-teman, berhubung kita udah ngobrol banyak dan udah dapat ilmu ya insya Allah yang semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat teman-teman yang mungkin ada keinginan buat kuliah di luar negeri atau yang masih mikir-mikir gitu. Nggak ada salahnya juga buat dicoba, karena Tuhan kan menciptakan dunia itu luas banget gitu ya, bukan hanya di Indonesia. Jadi sembari menuntut ilmu gitu sambil jalan-jalan, sambil melihat ciptaan Tuhan di belahan dunia lain. Gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat aku dan Mbak Asti sampaikan ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Terus semangat, bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.